Pendapat Anda tentang diri Anda. Mengenal diri sendiri merupakan 50% kemenangan dalam pertempuran adalah wejangan kata-kata bijak yang terdapat di banyak bangsa. Kemudian dalam kehidupan manusia ada juga pesan bijak yang mengatakan bahwa kehidupan merupakan constant battle, atau pertempuran terus-menerus hingga akhir hayat juga diajarkan di semua agama oleh para pembawa pesan Tuhan. Bagian yang terpenting untuk mengenal diri adalah mengenal konsep diri yang ada 3 macam yang 2 halnya sudah mulai saya tuliskan dalam tulisan sebelum ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga self-concept adalah self-esteem. Bagian ini adalah komponen emosional dalam kepribadian Anda, dan faktor yang paling penting dalam menentukan bagaimana Anda berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Tingkat self-esteem Anda menentukan banyak hal yang akan terjadi kepada Anda di dalam hidup ini. Sebagaimana saya sering tuliskan bahwa, kalimat yang paling tepat untuk mendefinisikan self-esteem adalah seberapa besar Anda menyukai diri Anda sendiri. Semakin Anda menyukai diri Anda, semakin baik Anda akan bertindak dalam bidang apapun yang Anda tekuni. Dan, berdasarkan hukum timbal balik, semakin baik performansi Anda akan semakin menyukai diri Anda. Self-esteem adalah inti reaktor kepribadian Anda. Self-esteem adalah sumber energi yang menentukan tingkat percaya diri dan antusiasme Anda. Semakin Anda menyukai diri sendiri, Anda cenderung menentukan sasaran hidup yang lebih besar dan Anda cenderung lebih lama bertahan dalam memperjuangkan pencapaian sasaran tersebut. Orang-orang yang memiliki self-esteem yang tinggi boleh dibilang nyaris unstoppable, tak terbendung. Tingkat self-esteem Anda akan menentukan kualitas hubungan sosial Anda dengan orang lain. Semakin Anda menyukai dan menghargai diri Anda sendiri, Anda akan cenderung semakin menyukai dan menghormati orang lain sehingga mereka akan merasa lebih nyaman bergaul dengan Anda. Dalam kehidupan bisnis dan karir, tingkat self-esteem pribadi Anda akan menjadi sebuah faktor penentu yang penting apakah orang lain mau membeli barang-barang yang Anda jual, mau mempekerjakan Anda, mau melakukan perjanjian bisnis dengan Anda, atau bahkan mau memberi Anda pinjaman uang. Semakin baik self-esteem Anda, semakin baik pula Anda dalam bertindak sebagai seorang pasangan hidup atau sebagai orang tua. Orang tua yang memiliki self-esteem tinggi akan membesarkan anak-anak yang juga memiliki self-esteem tinggi. Anak-anak ini akan mengembangkan self-confidence, rasa percaya diri tinggi dan akan berhubungan dengan teman-temannya yang juga memiliki self-esteem tinggi. Rumah-rumah yang para anggotanya memiliki self-esteem tinggi biasanya penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Kita lanjut lagi. Semakin baik self-esteem Anda, semakin baik pula Anda dalam bertindak sebagai seorang pasangan hidup atau sebagai orang tua. Milik negara. Dalam sebuah laporan internal dari sebuah holding perusahaan di mana saya ada sedikit kepemilikan di dalamnya, kami memiliki 4 buah kontrak bisnis yang lagi berjalan. Yang terlama sudah di tahun ke-12 dan tahun depan habis masa kontraknya. Secara bisnis, bisa diperpanjang namun sekarang punya cerita lain. Dari ke-4 kontrak tersebut tahun depan ada 3 yang jatuh tempo, setahu saya bakalan tidak bisa diperpanjang. Mengapa? Karena akan ditunjuk BUMN yang menang kontraknya. Alias kami tidak menang. Masak melawan negara sih? Ya benar, itulah yang terjadi saat ini. Semua proyek selama ada unsur pemerintahnya semua dimakan oleh BUMN. Dengan mudah BUMN tersebut ambil kontrak-kontrak karena BUMN bisa mainkan peraturan. Terlepas dari harga kita lebih murah, gak peduli, BUMN bisa ditunjuk Langung. Atau mereka menunjuk anak usaha mereka. Walau swasta lebih murah memang mereka pikirin? Ya enggak lah. Jadi kemungkinan besar dari 4 kontrak kami miliki paling tersisa tinggal 2. Yang 2 tidak akan kami yang dapat tetapi BUMN pasti diambil BUMN, ya sudah. Namanya juga maunya pejabat, maunya pemerintah yang lagi dapat mandat rakyat 5 tahun, ya suka-sukalah. Saya nggak kebayang kalau bisa dapat lagi 5 tahun lagi. Pasti, swasta habis disikat. Tapi saya berharap sadar ya pejabatnya, ngarep mode on, BUMN itu ya operator, ya juga birokrat, ya juga regulator, ya yang punya proyek, yo wis ambil deh semua. Walau BUMN itu faktanya ya hanya broker proyek sejatinya. Begitu proyek diambil, BUMN, semua pekerjaan disubkan lagi. Dan disinilah mainannya, ada kickback pejabat. Sebentar, kayaknya nggak ada deh pejabat yang korup dapat kickback komisi.
Wah, saya rasa tidak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa BUMN itu sarang korupsi, itu fitnah, tidak ada. Sebaiknya teman-teman saja yang mencari tahu. Kalau saya yakin semua orang BUMN bersih, nggak ada korup di BUMN yang isinya komisarisnya banyak dari pendukung penguasa dalam Pilpres kemarin, relawan dan para pejabat eselon terkait, regulator di dalam operator, adalah orang pilihan. Walau semua yang dapat posisi ini berharap panjang dan berusaha mati-matian di 2019 tetap berkuasa, saya yakin mereka semua bersih. Proyek-proyek sub-sub di bawahnya semuanya baik-baik semua. Buktinya tidak pernah KPK masuk ke sini, artinya aman. Buktinya BPK ke sini semuanya wajar, aman. Bener Han? Walau terkadang saya sering kalau lagi bidding tender, harga mereka BUMN ini bisa 40% lebih mahal dari para swasta punya harga, dan di akhir pembukuan catatan keuangan BUMN ini nggak ada yang sehat-sehat banget. Bahkan merugi. Tapi saya yakin mereka bersih, nggak ada korupsi dan efisien kok, sambil bingung. Mereka Han orang yang mendukung pemimpin pilihan mayoritas. Pasti baik dan bersihlah. Walau sampai sekarang saya tidak mengerti mengapa BUMN itu terkadang sudah monopoli, tapi untungnya sedikit bahkan merugi. Bagaimana kejadiannya saya tidak paham, tetapi saya percaya mereka orang pintar, baik dan jujur semua. Perbandingan BUMN dengan swasta, katakan Garuda dengan Air Asia misalnya. Bukit Asam dengan Adaro misalnya, Pertamina dengan Mobil Oil misalnya, bayangkan sudah harganya tinggi BUMN itu, kok bisa ya Marine keuntungannya ternyata tipis bahkan merugi. Kemana ya duitnya? Apa biayanya besar apa? Nggak tahulah, orang semuanya bersih kok. Yang pasti zaman sekarang BUMnisasinya bakal makin merajalela. Dan saya merasakan sendiri gebukan BUMN di semua proyek saya. Yang membuat saya tiarap. Rata tanah, sebentar lagi PHK tahap kedua di organisasi saya, yakin saya. 40% staf bakal dirumahkan kemungkinan besar dari holding usaha yang saya sedang bahas ini. Nggak apa-apa, swasta Han minoritas, nggak bakal pengaruh banyak di 2019. Yang penting rakyat diberikan kesenangan. Rakyat Han lebih banyak jumlahnya. Jadi melihat gerakan BUMN itu pasti sebentar lagi BUMN rasanya juga masuk di dunia warteg. Sepertinya bakal ada warmo, warung motor atau warung mobil, WMN warung motor milik negara. Karena warung milik negara maka berasnya raskin murah, sehingga harga murah jualan wartegnya. Seluruh PNS harus makan di warmo milik negara ini. Uang akan diputar di BUMN lah pokoknya. Pengusaha kaki lima kehajar lah, tapi rakyat Han yang penting ada warteg murah. Karena sukses warteg tersebut dan memerlukan kontinuitas supply chain maka warmo milik negara itu kemudian membuat anak-anak usaha. PTPN Perusahaan Negara Pertanian Cabe misalnya, PTPN Jengkol, PT, lahirlah anak usaha milik negara ini menggurita terus. BUMnisasi memang membuat rakyat adalah market. Swasta bakalan digerus terus. Dan warmo beserta anak usaha tadi adalah potret apa yang terjadi saat ini. Saya itu setiap pagi bangun tidur selalu bertanya, saya ini hidup di zaman Soviet apa ya? Atau saya sekarang ini hidup di Tiongkok ya? Kok semua BUMN jujur kalau semua jadi milik negara ya apa boleh buat asal jangan bintang idola saya Simbak Raisa jadi milik negara juga. Mate. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.